saudara-saudari yang terkasih, selama 1 tahun kita kongregasi SSPS lewat provinsi, komunitas, dan perorangan telah berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu hati, telah berjuang dalam berbagai kegiatan demi terselenggaranya tahun misi global dalam hidup, karya, dan perutusan kita sebagai misionaris. Semua yang telah kita jalankan dengan penuh syukur di tahun 2023 merupakan misi yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk kita laksanakan, dan itu semua menjadi kenangan dan harta terindah bagi kita masing-masing dalam menghayati panggilan hidup kita sebagai seorang suster SSPS yang sejati. Awal tahun 2024 bertepatan dengan pesta penampakan Tuhan, kita diajak oleh kongregasi sebagai ibu kita untuk membuka tahun belas kasih di tahun ini, untuk dijalankan sebagai tahun rahmat bagi kita. Apapun yang terjadi dalam tahun ini masih dalam tanda tanya, namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita diberi kesempatan untuk membuka tenda bagi mereka yang membutuhkan dalam semangat belas kasih demi misi kita bersama. Kita berdoa semoga kita tidak buta terhadap terang Tuhan yang bersinar menuntun kita melalui orang-orang di sekitar, agar kita mampu untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Mari bersatu hati bersama para suster di seluruh dunia, kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan syukur atas tahun misi global yang telah kita lalui, dan membuka tahun belas kasih dalam Ekaristi Kudus dengan menyanyikan lagu pembuka.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kata pengantar saya, bahkan renungan saya sudah terangkum secara baik dalam kata pengantar hari ini. Gereja hari ini merayakan hari raya penampakan Tuhan atau hari raya tiga raja dari timur. Pada hari ini juga sebagai satu kongregasi religius misionaris sesuai amanat Kapiten Jenderal yang sudah dijelaskan dalam pengantar tadi, kita menutup tahun 2003 sebagai tahun misi global dan membuka tahun 2024 sebagai tahun balas kasih yang dalam bahasa Inggrisnya compassion, tapi diterjemahkan balas kasih yang sebenarnya nanti sebentar dijelaskan kemudian, tidak terlalu kena juga. Misi yang telah kita ambil tidak akan pernah berakhir karena misi kita sesungguhnya seperti ketiga raja dari timur, yakni menghantar Allah kepada mereka yang mencarinya dan memberikan kesempatan kepada mereka yang sedang berjalan menuju palungan dengan semangat balas kasih. Menyadari bahwa kadang ada misi-misi pribadi balas kasih yang kita berikan juga balas kasih ganda, ada intensi-intensi tertentu, maka mari pada awal pada Yesus Kudus ini kita
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, aspiran, postulan, tufis, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini untuk kedua kalinya saya mendapat tugas yang cukup berat untuk merefleksikan 3 tema besar dalam kurang lebih 5-10 menit sesuai dengan arah Kapiten Jenderal SSPS. Tema besar yang saya refleksikan ini, yang pertama itu penutupan tahun misi global tahun kemarin 2023, kemudian pembukaan tahun compassion balas kasih tahun 2024 ini, dan hari ini juga hari raya penampakan Tuhan atau hari raya 3 raja, 3 orang majus dari timur. Ketiga orang majus ini adalah Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Ketiga sarjana ini mempersembahkan emas, lambang Yesus sebagai Raja Agung. Yang kedua, kemenyan, Yesus sebagai Imam Agung. Dan yang terakhir adalah mur, lambang kematian Yesus kelak sebagai penebusan atas dosa manusia. Compassion atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia belas kasih, yang sebenarnya bertolak dari teks Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 di SSPS baik ini, tentang tokoh Bartimeus, sang pengemis buta, anak Timeus, yang disembuhkan oleh Yesus. Hemat saya, compassion bukan sekedar balas kasih, melainkan kepedulian atau aksi nyata untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, bukan hanya sekedar berbalas kasih dengan kata. Ini kira-kira arti dari kata yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia balas kasih, tapi tidak pas. Berbalas kasih tanpa aksi nyata dilaporkan sesungguhnya oleh Raja Herodes yang tegar hati, congkak hati, dan sombong, menutup diri tentang berita kelahiran sang Raja Damai. Dia menerima berita kelahiran sang Raja Damai minimal dari laporan ketiga raja dari timur ini. Ia menerima laporan mereka, tetapi laporan ini tidak mengubah
pikiran dan hatinya yang licik. Kata-katanya manis bagaikan pedang bermata dua. Menarik di depan mereka, dia mengatakan, kosong bisa. Setelah itu, kalau kamu sudah lihat, pulang dan sampaikan kepada saya supaya kita jepi dan terjemahkan dalam bahasa Kupang. Tetapi dalam hatinya, bosan kembali saya tidak mati lagi. Ini kan kurang ajar. Kata-kata manis, tapi hatinya licik. Kata-katanya ini sebenarnya hemat saya seperti musuh dalam selimut. Biasanya kalau musuh dalam selimut, perang Israel dan Palestina saat ini sebenarnya sederhana. Musuh dalam selimut lebih berat dari perang Israel dan Palestina saat ini. Karena Israel Palestina akan berakhir, musuh dalam selimut tidak akan pernah berakhir sampai mati. Atau seperti duri dalam daging. Kalau kita ke dokter, ada duri di dalam daging, dokter bilang operasi supaya kasih keluar itu duri. Kalau tidak operasi, semakin diinjak, semakin sakit, dan akhirnya nanah dan berulang. Sehingga biasanya dokter selalu mengatakan sebaiknya operasi dan kita siap dokter. Inilah belas kasih atau compassion cuma di bibir, tapi di hati penuh dengan rencana jahat seperti Herodes tadi, dan penuh juga dengan kebusukan agar tidak mau disaingi oleh orang lain. Belas kasih atau compassion sesuai arah kapiten jenderal kita. Saya juga bagian dari SSPS, SPD sama-sama, sesuai dengan arah kapiten kita yang mulai tahun ini harus sampai pada aksi nyata untuk memberikan bantuan yang menghidupkan orang yang membutuhkan, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus yang menyembuhkan Bartimeus. Yesus tidak hanya berbelas kasih mendengarkan seruan Bartimeus ketika Yesus lewat bersama para kelompok besar. Dia mendengar ada orang yang berteriak. Kemungkinan orang ini mungkin pernah mendengar tentang Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang sekitar mencegat, dia Yesus lewat. Lu ini siapa? Ini Yesus lewat, mau bertanya lebih baik dia. Tetapi semakin dia semakin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukan hanya sekedar mendengar seruan Bartimeus, tetapi sampai pada aksi nyata. Yesus juga dalam kesibukannya, kemiskinan yang mendengar. Ternyata ada orang yang jauh yang memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia menyuruh panggil orang itu. Kemudian Yesus berkata, lu mau apa? Dia bilang, beta mulia Tuhan. Terjemah dalam rumah beta mulia, selesai. Tidak ada. Dia teriak-teriak berkuat ini mulia. Yesus sampai pada menyembuhkan, tidak berbelas kasih, panggil dia dan kasihan. Dan selesai, ini belas kasih. Kasihan, kami doakan, tidak. Yesus tidak sebatas mendoakan, memanggil dia dan memberikan penglihatan atau penyembuhan. Bartimeus pun pada akhirnya dengan semangat pertobatan yang baru, atau dalam bahasa SSPS yang bisa saya terjemahkan tahun lalu, misi global Bartimeus, yakni mengikuti Yesus dalam perjalanan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, 3 raja dari timur disebut juga orang-orang Majus. Orang-orang Majus
kalau dalam bahasa yang lebih ini tadi, orang-orang Majus itu berarti Majus artinya orang-orang bijak, dan mereka ini Majus bijak dari timur. Kebijaksanaan mereka sebenarnya sederhana sekali, tidak luar biasa, terletak pada keterbukaan hati mereka untuk dibiarkan oleh Allah, dituntun oleh bintang. Dalam kata pembukaan tadi, pengantar tadi yang cukup bagus saya dengar tadi, dituntun oleh bintang menuju Bethlehem sebagai tujuan misi global perutusan mereka. Belas kasih mereka dibuktikan juga dengan persembahan mereka yang mereka bawa. 3 saya lihat ada tulisan di sana tadi: emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak hanya berbelas kasih dengan teori, tetapi dibuktikan juga dengan aksi nyata. Untuk sampai pada misi global dalam semangat belas kasih, dalam tuntunan terang bintang hari ini, dibutuhkan persembahan diri yang total, persembahan diri yang total bagi bayi Yesus dalam 3 semangat pokok. Yang pertama, saya sebut saja, yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah pertobatan, dan yang ketiga adalah pertobatan. Bertobatlah melaksanakan misi pribadi yang menghancurkan hidup bersama. Bertobatlah mengatasnamai belas kasih untuk mencari keuntungan pribadi. Bertobatlah menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging, seperti Herodes yang munafik, Herodes yang sombong, karena hanya memikirkan kepentingan duniawi. Bertobatlah untuk melaksanakan misi ganda, berpura-pura baik hati, tetapi hati penuh dengan makian, fitnah, cercaan. Orang di depan baik, enggak. Bertobatlah. Bertobatlah dengan senyuman palsu. Ada yang senyum, dan dalam hati emosi, dan dia sendiri makan hati. Padahal senyumnya begitu bagus, dan dalam hati hancur gitu. Bermulut manis penuh senyuman, itu bagaikan pedang yang bermata 2 yang bisa menjatuhkan dan membunuh dalam sekejap mata. Bertobat dengan senyum-senyum seperti itu, tidak perlu senyum. Yang begitu tidak perlu senyum. Bertobatlah untuk menjadi Herodes baru, yang anak muda bilang lain di bibir, lain di senyum di. Bertobatlah. Pertanyaan yang perlu kita refleksikan minimal sepanjang perjalanan ziarah kita tahun ini, dalam memasuki tahun yang disebut tahun belas kasih ini, apa persembahan diri saya yang pantas sebagai persembahan hidup yang saya persembahkan kepada bayi Yesus? Itu akan saya persembahkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, dan saya menutup renungan saya ini dengan cerita ini. Pada hari ulang tahunnya Yesus, ada 3 malaikat yang bersepakat di surga untuk turun ke bumi mencari kado hari
ulang tahun bagi Yesus. Malaikat pertama membawa mawar yang indah bagi Yesus yang berulang tahun. Namun Yesus menolaknya karena ia telah menghancurkan alam, menghancurkan bumi yang indah. Malaikat kedua membawa seorang anak kecil, umuran Yesus yang kecil-kecil itu, yang bayi. Dia dalam hati berpikir bahwa Yesus sendiri punya misi global terhadap anak-anak ini. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Tetapi Yesus menolaknya karena malaikat ini mengambil alih tanggung jawab orang tua mendidik dan membesarkan anak sesuai dengan janji perkawinan mereka. Malaikat ketiga yang terakhir, dia membawa sebotol air. Kira-kira kalau yang TNI itu dia penuh seperti itu, sebotol air. Dan kepada Yesus ia mempersembahkan sebotol air ini, dan ia berkata, Yesus, pada hari ulang tahun ini, inilah sebotol air mata pertobatan dari manusia-manusia yang ingin bertobat di bumi. Dan Yesus menerimanya sebagai kado terindah pada hari ulang tahunnya Yesus. Bertobatlah sebelum terlambat. Dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, mereka semua yang kami doakan pada hari ini, juga saudara kami Uskup Emeritus Antonius Penratu, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan. Yeah.
Seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Kami mengucapkan selamat Pesta Epifani dan selamat memasuki tahun belas kasih.
Tahun belas kasih.